Selamat datang di Persona Cenata, saya teman-teman. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lolos seleksi kompetensi dasar untuk formasi penata keprotokolan, dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi bidang, baik yang CAT ataupun yang CAT yang sedang berlangsung saat ini. Oke, dan jika teman-teman masih bingung untuk soal SKB dan materi apa yang harus teman-teman pelajari terkait formasi penata keprotokolan ini, nah di sini kita akan bahas terkait materi berdasarkan Permen Pan RB nomor B 5457 MSM 0100 2024 terkait kisi-kisi materi pokok SKB CPNS di tahun 2024. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe. Kalau sudah, kita akan masuk ke informasi mengenai bobot penilaian kelulusan perankingan di CPNS di tahun 2024. Berdasarkan pengumuman dari Permen Pan RB, untuk persentase penilaian itu 40% diambil dari tes kompetensi dasar dan 60% dari tes kompetensi bidang. Dan maka dari itu teman-teman yang tes kompetensi dasarnya itu mepet-mepet lulus, teman-teman maksimalkan di tes kompetensi bidang. Biar apa? Biar bisa peringkat pertama. Karena apa? Karena poinnya cukup tinggi, yakni 60%. Dan bagi teman-teman yang tes kompetensi dasarnya peringkat pertama, jangan terlalu berbangga diri atau bersombong diri, dan pede akan lulus jika teman-teman tidak ada persiapan terkait tes kompetensi bidang. Karena apa? Yang tadi saya jelaskan, tes kompetensi bidang poinnya besar dan bisa disalip oleh yang tes kompetensi dasarnya mepet. Oke, maka dari itu pentingnya teman-teman kuasai terkait tes kompetensi bidang. Oke, kemudian selanjutnya ada 2 tahapan tes SKB. Yang pertama itu SKB non-CAT. Nah, SKB non-CAT ini biasanya diselenggarakan oleh instansi pusat ya. Jadi untuk daerah itu biasanya tidak ada, tapi ada juga beberapa instansi yang tidak ada tes SKB non-CAT untuk instansi pusat. Contohnya nih, yang tidak ada SKB non-CAT itu ada Kominfo, itu tidak ya. Kemudian Kemendikbud itu kecuali ada dosen ya. Dosen ada tes micro teaching sama wawancara ya kalau tidak salah. Kemudian Kemenparekraf ini tidak ada tes SKB non-CAT. Kemudian Kemenkes tidak ada teman-teman. BKKBN tidak ada tes SKB non-CAT. KPU ya tidak ada. Kemudian Banwaslu tidak ada. Kemudian Kementerian Perhubungan itu juga tidak ada. Kementan itu tidak ada. Itu salah satunya instansi pusat yang tidak menyelenggarakan SKB non-CAT, dan sisanya itu memakai tes SKB non-CAT. Salah satunya itu ada tes psikotes, kejiwaan, wawancara tulis, wawancara user non tulis, ada medcheck, ada kesamaptaan, micro teaching, dan yang lain-lain yang disesuaikan dengan formasi instansi terkait ya. Teman-teman bisa akses di pengumumannya saja. Kemudian ada juga tes psikotes itu sifatnya menggugurkan teman-teman. Seperti tes psikotes, tes kejiwaan itu menggugurkan jika teman-teman gagal. Kemudian maka dari itu teman-teman juga bisa pelajari untuk list tes psikotes kejiwaan itu ada di deskripsi, silahkan teman-teman pelajari. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Permen Pan RB nomor B5457 MSM 0100 tahun 2024 terkait materi pokok. Jadi materi pokok itu ya bukan dari apa yang teman-teman dapatkan dari kuliah teman-teman ya atau pendidikan teman-teman, tapi berdasarkan tupoksi ya. Yang pertama tupoksi, kemudian peraturan dari Permenpan RB ya terkait jabatan yang teman-teman pilih, salah satunya di penata keprotokolan. Nah, di sini ada kemampuan umum yang harus teman-teman kuasai terkait kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang lembaga negara dan layanan keprotokolan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, teman-teman harus paham dasar mengenai konsep pengamanan
yang berkaitan dengan administrasi protokoler berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian kemampuan khusus yang teman-teman harus pelajari juga harus kuasai, yakni terkait pelayanan protokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan. Selanjutnya, pelayanan keprotokolan terkait tata cara upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan. Kemudian, pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan. Yang keempat, pelayanan keprotokolan terkait tata cara protokol internasional sesuai dengan peraturan undang-undang di bidang keprotokolan. Dan yang terakhir, yang harus teman-teman pelajari terkait protokol kepresidenan dan pejabat negara, presiden, dan pemerintah lainnya. So, jadi ini yang harus teman-teman kuasai terkait materi-materinya. Nah, saya sudah rangkumkan buat teman-teman terkait kemampuan umum ya, salah satunya teman-teman di sini coba bisa di pause ya, terkait kedudukan, pendahuluan, kemudian pengertian dan ruang lingkup keprotokolan, kemudian ada lembaga negara dan kedudukan dalam keprotokolan. Selanjutnya ada tugas fungsi keprotokolan dalam negara. Silahkan di pause dan dibaca teman-teman, saya tidak akan bacakan, coba teman-teman baca sendiri. Salah satunya juga ada ketentuan teknis layanan keprotokolan dan dasar hukum keprotokolan, serta Undang-Undang Nomor 43 tentang kearsipan mengatur penyimpan dokumen keprotokolan sebagai arsip negara. Dan ini adalah rangkumannya. Jika teman-teman ingin lengkapnya, saya sudah buatkan daftar pustakanya. Di sini terkait Undang-Undang Dasar ya. Teman-teman langsung saja bisa baca ini yang terkait dalam rangkuman ini. Oke, dan ini adalah rangkuman untuk yang ini ya, untuk yang poin pertama ini. Saya sudah rangkumkan, tapi teman-teman bisa dapatkan beli ya dengan soal-soal latihannya juga. Silahkan kontak kami, linknya ada di deskripsi, langsung di WA atau di email. Oke, kita lanjut ke soal latihan ya. Dari materi ini kita buatkan soal latihan terkait SKB CAT penata keprotokolan. Dan di sini sifatnya itu hafalan ya. Kita mengacu pada FR di SKB tahun 2021. Jadi kita mengacunya ke sana, dan jika teman-teman mendapatkan hafalan, teman-teman harus kuasai dulu materi yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, dan bagi teman-teman yang baru join ke channel ini, jadi sistemnya yang saya berikan itu adalah simulasi teman-teman. Nah, ini adalah simulasinya. Jadi teman-teman mengerjakan soal sebanyak 30 detik. Dan ini adalah soalnya, waktu pengerjaannya 30 detik, maaf ya. Dan ini ada soalnya. Coba teman-teman baca. Oke, dan waktunya habis, maka muncul pembahasannya seperti ini. Apakah jawaban teman-teman betul atau salah? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang nomor 10 ini silahkan jawab di kolom komentar. Dan jika teman-teman perlu untuk semua soal fullnya dan materi fullnya, teman-teman bisa cek langsung kontak kami ya. Dan ini modul berdasarkan Permen.PAN RB tahun 2024, lengkap ya. Dari kemampuan umum dan khusus, kemudian ada 6 paket soal, tiap paket berisi 50 soal dan juga pembahasannya terpisah. Oke, jika teman-teman perlu, silahkan cek linknya di deskripsi ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.